Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Cornelius dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2021. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis topologi jaringan yang ada di kos saya. Oke, pertama di sini untuk topologinya yang digunakan pada kos saya yaitu menggunakan topologi star. Nah, topologi ini itu menggunakan satu titik pusat, yaitu router, untuk menghubungkan semua perangkat, baik kabel maupun nirkabel. Nah, router tersebut itu terhubung ke internet melalui kabel Ethernet dari router mikrotik sebagai pengatur user dan admin. Lalu, router mikrotik itu terhubung ke internet melalui kabel Ethernet dari router bisnet, yaitu sebagai penyedia layanan internet atau ISP. Lalu untuk perangkat-perangkat kabel dan nirkabel yang terhubung ke router D-Link di kos saya adalah yang pertama laptop saya sendiri yaitu HP Victus, yang kedua itu smartphone Xiaomi Redmi 10C. Lalu untuk IP address yang digunakan pada topologi di kos saya, sebelum itu saya menjelaskan mengenai IP address. Nah, IP address sendiri adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan alamat IP atau internet protokol di jaringan komputer. Nah, IPv4 sendiri adalah standar yang paling umum digunakan saat ini dalam pengiriman paket data melalui internet. Nah, alamat V4 sendiri itu terdiri dari serangkaian 32 bit yang terdiri dari 8 bit per oktetnya, dipisahkan oleh titik. Nah, setiap oktet itu dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Nah, lalu untuk router bisnet di kos saya itu menggunakan alamat IP 192.168.0.100 dengan prefix 24. Lalu dari router mikrotik itu ditambahkan alamat IP baru dengan IP 10.10.10.1 dengan prefix 24 dan dihubungkan ke router D-Link dengan mode bridge. Perangkat-perangkat kabel dan kabel lainnya menggunakan alamat IP yang dimulai dari 10.10.10.243 prefix 24 untuk perangkat smartphone dan 10.10.10.242 untuk perangkat laptop. Nah, alamat IP ini itu diatur secara otomatis atau DHCP oleh router mikrotik. Nah, lalu untuk keamanan yang digunakan pada topologi ini di kos saya itu pada router bisnet itu menggunakan keamanan WPA atau WPA 2 PSK. Nah, di mana enkripsi yang digunakan itu sudah mendukung kebutuhan dan kerahasiaan data yang lebih tinggi. Dan untuk router D-Link dikarenakan menggunakan mode bridge dan keamanannya itu tidak ada, sehingga saya mengubah dan mengatur keamanan pada router mikrotik dengan mengganti username dan password router mikrotik. Dan juga saya menggunakan fitur login, sehingga apabila ada user baru yang masuk ke jaringan, maka akan diminta untuk mengisi kode voucher agar bisa menggunakan internet. Dalam analisis ini dilakukan pemantauan terhadap lalu lintas data yang melewati jaringan untuk memahami pola penggunaan dan kebutuhan bandwidth yang ada. Pada perangkat laptop sedang menggunakan streaming video live di platform YouTube. Dari analisis tersebut didapati hasil download yang cukup stabil, namun masih bisa digunakan untuk melakukan kegiatan lain seperti browsing serta download file. Nah, selanjutnya dalam analisis traffic bandwidth keseluruhan user itu dilakukan pemantauan terhadap lalu lintas data yang melewati jaringan untuk memahami pola penggunaan dan kebutuhan bandwidth yang ada. Pada grafik di atas ini menunjukkan user yang sedang menggunakan akses internet dan terdeteksi pada router mikrotik. Dari analisa tersebut juga didapati hasil download yang cukup stabil, namun masih bisa digunakan untuk melakukan kegiatan seperti browsing serta download file. Dan untuk hasil analisanya tersebut juga didapati hasil yang cukup signifikan ya, kualitasnya cukup baik. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas jaringan pada kos saya itu memiliki kualitas yang cukup stabil dan dapat menjalankan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, komunikasi, hiburan, dan akses informasi secara efisien. Namun, meskipun demikian, ketidakstabilan jaringan internet itu dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menimbulkan kendala dalam penggunaan internet. Nah, ini sebagai pentingnya bagi penyedia layanan internet untuk memastikan bahwa kualitas jaringan yang stabil dan responsif terhadap masalah yang muncul.
Baik, itu saja untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.